Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah keperawatan keluarga. Materi kita hari ini masih tentang konsep dasar keluarga dengan subpokok bahasan tugas kesehatan keluarga. Pemberian asuhan keperawatan keluarga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Jika derajat kesehatan keluarga ini dapat terpenuhi, maka dengan sendirinya masyarakat akan sehat, dan untuk kita dalam cakupan negara Indonesia ini akan menjadi sehat. Nah, ini menjadi salah satu tujuan dari pemerintah Republik Indonesia, sehingga pendekatan pelayanan kesehatan sekarang lebih ditekankan kepada pendekatan kesehatan keluarga. Sekarang dikenal dengan keluarga sehat. Nanti akan kita lihat 12 indikator yang menjadi standar menyebutkan bahwa satu keluarga itu dikatakan sehat atau tidak. Selanjutnya kita lihat pengertian dari tugas kesehatan keluarga. Nah, tugas kesehatan itu berkaitan dengan pengkajian tentang ketidakmampuan keluarga dalam menghadapi masalah kesehatan. Jadi tugas keluarga ini merupakan bagian dari aspek pengkajian kesehatan keluarga dalam pelayanan asuhan keperawatan keluarga. Nah, kenapa ini dikaji? Nah, dalam menyusun asuhan keperawatan, untuk menentukan etiologi atau penyebab masalah itu didasarkan pada tugas keluarga yang berkaitan dengan kesehatan ini. Nah, sehingga masalah kesehatan yang ada di dalam keluarga kita dapat mengetahui penyebabnya dengan kita mengkaji tugas keluarga dalam bidang kesehatan ini. Nah, ini biasanya dikaji pada saat penjajakan tahap 2 bila pada saat penjajakan tahap pertama itu ditemui ada data maladaptif pada keluarga. Nah, 5 tugas kesehatan atau 5 tugas keluarga dalam bidang kesehatan itu apa saja? Nah, yang pertama adalah ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. Kemudian tugas yang kedua adalah ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan. Yang ketiga adalah ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, atau ketidakmampuan keluarga melakukan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit. Kemudian yang keempat, ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Dan yang kelima, ketidakmampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dari masing-masing tugas keluarga dalam bidang kesehatan tersebut. Nah, tugas yang pertama adalah ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. Apa saja yang termasuk dalam ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan? Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga tidak mampu mengenal masalah kesehatan jika pada saat pengkajian kita temui di dalam keluarga itu persepsi keluarga yang tidak tepat atau belum tepat terhadap pengertian tanda dan gejala penyakit, ataukah mereka tidak tahu tentang faktor penyebab penyakit, atau persepsi keluarga terhadap masalah yang dialami keluarga itu menyimpang dari yang seharusnya, atau mereka tidak memahami tentang tingkat keparahan penyakit.
Nah, jika fakta-fakta ini kita temui, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keluarga tidak mampu mengenal masalah kesehatan. Sebaliknya, jika keluarga itu mengenal sejauh mana keparahan penyakit yang diderita oleh anggota keluarga, kemudian mengetahui pengertian penyakit yang diderita itu, kemudian tanda dan gejala, dia mengetahui penyebabnya, dan persepsi keluarga terhadap masalah itu tepat, maka berarti untuk ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan ini tidak terjadi. Artinya bahwa mereka atau keluarga ini mampu mengenal masalah kesehatan yang terjadi dalam keluarga dengan baik. Selanjutnya, tugas yang kedua adalah ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan. Apa saja yang kita kaji untuk mengetahui ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan ini? Nah, yang pertama adalah sejauh mana keluarga mengerti tentang sifat dan luasnya masalah kesehatan yang terjadi pada anggota keluarganya. Kemudian yang kedua, bagaimana masalah kesehatan tersebut dirasakan oleh keluarga. Apakah dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, ataukah sesuatu yang parah, sesuatu yang urgent sehingga harus segera dicari pertolongan. Kemudian yang lainnya adalah keluarga menyerah atau adakah sikap negatif keluarga terhadap masalah. Nah, jika keluarga menyerah atau sikap negatif, ini berarti keluarga tidak mampu mengambil keputusan. Kemudian kita kaji lagi, adakah rasa takut keluarga terhadap akibat dari masalah kesehatan yang diderita. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sistem pengambilan keputusan di dalam keluarga. Nah, untuk keluarga, terutama extended family atau keluarga besar, itu biasanya ada sesepuh keluarga yang harus ditemui atau diminta untuk mengambil keputusan, sehingga butuh beberapa waktu atau butuh beberapa saat untuk bisa mengambil keputusan. Ataukah keputusan itu hanya di dalam keluarga sendiri. Nah, itu yang kita kaji dari sistem pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, kita dapat menilai bahwa apakah keluarga ini mampu mengambil keputusan terhadap masalah kesehatan yang terjadi di dalam keluarga ataukah tidak. Selanjutnya, tugas keluarga yang ketiga yaitu ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui apakah keluarga itu mampu merawat anggota keluarga yang sakit? Nah, yang kita kaji adalah bagaimana kondisi sakitnya anggota keluarga ini. Kemudian sifat dan perkembangan perawatan yang diperlukan oleh anggota keluarga. Kemudian sumber-sumber yang ada di dalam keluarga, dan yang berikutnya adalah sikap keluarga terhadap anggota yang sakit. Nah, sikap keluarga terhadap anggota yang sakit ini kita kaji dari kebiasaan keluarga atau perilaku keluarga. Jika ada anggota keluarga yang sakit, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mampu merawat anggota keluarganya yang menderita sakit ini atau tidak? Misalnya, jika ada yang demam, ada yang panas, apa yang dilakukan oleh anggota keluarga? Nah, jika ada tindakan yang dilakukan, berarti mereka mampu merawat anggota keluarganya yang sakit. Tetapi jika tidak ada perlakuan keluarga terhadap
anggota yang sakit ini, kemudian juga tidak ada sumber-sumber yang ada di dalam keluarga yang bisa digunakan untuk menolong anggota keluarga yang sakit, ini berarti keluarga tidak mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Sebaliknya, jika keluarga tahu bagaimana merawat anggota keluarganya yang sakit, kemudian mempunyai sumber-sumber yang dapat digunakan untuk merawat anggota keluarga yang sakit, berarti keluarga ini mampu merawat anggota keluarganya yang sakit. Selanjutnya, tugas yang keempat, yaitu ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Nah, tugas ini dapat kita kaji dari tanggapan keluarga terhadap sanitasi atau hygiene lingkungan, bagaimana persepsi keluarga terhadap kebersihan lingkungan. Apakah mereka menganggap bahwa kebersihan lingkungan itu sesuatu hal yang tidak penting karena tidak berpengaruh terhadap kesehatan mereka, ataukah bagaimana? Kemudian kita kaji juga dari upaya pencegahan penyakit yang dilakukan oleh keluarga. Misalnya, jika mereka takut ada anggota keluarga yang menderita malaria, maka mereka akan melakukan upaya pencegahan seperti tidur menggunakan kelambu, atau menggunakan obat nyamuk, atau menggunakan kawat kasar pada ventilasi rumah. Nah, itu upaya pencegahan penyakit yang dilakukan oleh keluarga. Nah, jika tidak, maka tidak ada upaya tersebut yang dilakukan oleh keluarga, atau upaya-upaya pencegahan penyakit yang lain yang dapat diderita oleh keluarga. Kemudian yang ketiga adalah upaya pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh keluarga. Apakah keluarga itu menjaga kondisi lingkungannya sehingga tidak memungkinkan sebagai tempat hidupnya faktor-faktor penyakit atau tempat perindukan nyamuk, ataukah ada upaya yang lain yang dilakukan sehingga dapat mencegah anggota keluarga menderita penyakit. Kemudian kita kaji juga merupakan kekompakan anggota keluarga dalam menata lingkungan dalam dan luar rumah yang berdampak terhadap kesehatan keluarga. Apakah keluarga itu semua anggota keluarga itu mempunyai komitmen yang sama untuk menjaga kebersihan rumahnya dan sanitasi rumahnya untuk mencegah terjadinya penyakit. Nah, selain itu, yang termasuk juga memodifikasi lingkungan, itu misalnya jika ada lansia di dalam rumah, kemudian lantai rumahnya licin. Nah, lansia ini diberikan sendal alas kaki yang supaya lansia ini tidak mudah jatuh. Nah, itu juga termasuk kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Jadi bukan terbatas kepada memodifikasi secara fisik, tetapi bagaimana mengantisipasi kemungkinan anggota keluarganya menjadi sakit, itu juga termasuk kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Tugas keluarga dalam bidang kesehatan yang terakhir atau yang kelima adalah ketidakmampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Nah, tugas ini kita nilai berdasarkan pengkajian kita terhadap kepercayaan keluarga pada petugas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, apakah keluarga ini percaya atau tidak terhadap petugas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan? Nah, kepercayaan keluarga ini tergantung dari pengalaman mereka
pada saat mereka berhubungan dengan petugas kesehatan atau pada saat mereka berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jika pengalaman mereka buruk atau tidak dilayani dengan baik pada saat mereka berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, hal ini akan menurunkan kepercayaan keluarga terhadap petugas kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga mereka akan trauma atau tidak akan kembali lagi ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, pengkajian yang lain adalah keberadaan fasilitas kesehatan yang ada. Apakah di lingkungan keluarga tersebut terdapat fasilitas kesehatan? Nah, kita kaji juga jarak antara fasilitas kesehatan dengan rumah keluarga. Apakah keluarga ini tidak mengakses fasilitas kesehatan disebabkan karena jarak yang jauh, ataukah karena tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di sekitar rumah keluarga tersebut. Kemudian yang berikutnya kita kaji tentang keuntungan keluarga terhadap penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah mereka mendapatkan keuntungan, misalnya mereka anggota keluarga yang sakit menjadi sehat, kemudian pelayanan kesehatan baik, petugasnya ramah, sehingga mereka puas terhadap pelayanan petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Pengkajian lainnya adalah apakah pelayanan kesehatan terjangkau oleh keluarga. Terjangkau dalam hal ini adalah jarak maupun biaya. Kemudian, adakah pengalaman yang kurang baik yang dipersepsikan oleh keluarga? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jika ada pengalaman yang kurang baik, hal ini akan membuat keluarga itu tidak lagi mau memanfaatkan atau berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Ya, demikian tadi penjelasan tentang tugas keluarga dalam bidang kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke sub pokok bahasan berikutnya, yaitu keluarga sehat. Apa yang dimaksud dengan keluarga sehat? Nah, kita lihat definisi dari keluarga sehat. Yang dimaksud dengan keluarga sehat adalah keadaan sejahtera, baik fisik, mental atau psikis maupun sosial, sehingga memungkinkan keluarga tersebut hidup normal secara sosial dan ekonomi. Nah, kenapa keluarga ini menjadi salah satu sasaran pelayanan kesehatan? Karena keluarga merupakan subsistem atau bagian dari satu komunitas yang bersifat unik dan dinamis. Kenapa disebut unik? Karena setiap keluarga itu memiliki ciri khas tertentu yang belum tentu sama antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Kemudian kenapa disebut dinamis? Karena di dalam keluarga itu akan terjadi dinamika-dinamika yang pada akhirnya akan membentuk dinamika di dalam masyarakat. Kemudian intervensi kesehatan pada keluarga ini akan membantu keluarga mencapai derajat kesehatan yang diinginkan, biasanya dilakukan melalui pemberdayaan peran keluarga. Nah, inilah mengapa keluarga kemudian dijadikan sebagai sasaran pelayanan kesehatan keluarga. Sekarang di Indonesia dikenal dengan program keluarga sehat. Nah, ini program ini dijalankan dengan pertimbangan tadi bahwa keluarga itu merupakan subsistem dari komunitas. Jika keluarga itu sehat,
maka keluarga itu akan membentuk masyarakat yang sehat. Ini adalah gambar keterkaitan antara kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. Nah, individu itu merupakan bagian dari keluarga, kemudian keluarga merupakan bagian dari komunitas. Oleh karena itu, jika individu ini sehat, maka akan membentuk keluarga yang sehat. Dan jika keluarga sehat, ini akan membentuk komunitas yang sehat juga. Terkait dengan pendekatan kesehatan keluarga, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan program Indonesia Sehat pendekatan keluarga atau dikenal dengan istilah PISPK. Program pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya visi Indonesia yang lebih sehat. Yang dimaksud keluarga dalam program PISPK ini adalah keluarga inti. Jadi jika ada individu lain selain anggota keluarga inti, itu dianggap merupakan rumah tangga tersendiri. Berarti dianggap sebagai keluarga tersendiri karena rumah tangga tersebut lebih dari satu keluarga. Kemudian untuk menyatakan suatu keluarga sehat dibutuhkan penanda atau indikator. Nah, Kementerian Kesehatan kemudian menetapkan 12 indikator utama penanda status kesehatan sebuah keluarga dalam rangka pelaksanaan PISPK ini. Adapun 12 indikator keluarga sehat tersebut adalah yang pertama, keluarga mengikuti program keluarga berencana. Yang kedua, ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Yang keempat, bayi mendapat ASI eksklusif atau ASI saja sampai dengan bayi tersebut berusia 6 bulan. Kemudian yang kelima, balita mendapatkan pemantauan tumbuh kembang. Yang keenam, penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. Yang ketujuh, penderita hipertensi jika ada dalam keluarga harus melakukan pengobatan secara teratur. Yang kedelapan, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan. Yang kesembilan, anggota keluarga tidak ada yang merokok. Yang kesepuluh, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Yang ke-11, keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Dan yang ke-12, keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Bagaimana kemudian menghitung indeks kesehatan atau status kesehatan keluarga tersebut berdasarkan hasil pengkajian terhadap 12 indikator keluarga sehat. Nah, langkah yang pertama setelah dilakukan pengkajian terhadap 12 indikator kesehatan keluarga, maka hasil pengkajian tersebut akan diinput dan dianalisis datanya melalui program software komputer. Kemudian berdasarkan hasil input tersebut akan keluar indeks keluarga sehat dengan 3 kategori, yaitu kategori yang pertama keluarga sehat, kategori yang kedua keluarga prasehat, dan kategori yang ketiga adalah keluarga tidak sehat. Kapan kita mengatakan bahwa keluarga itu sehat? Jika nilai indeks yang diperoleh adalah lebih dari sama dengan 80%.
Nah, keluarga dikatakan prasehat jika nilai indeks yang diperoleh adalah 50 sampai dengan 79%, dan keluarga dikatakan tidak sehat jika nilai indeksnya kurang dari 50%. Yang terakhir adalah karakteristik keluarga sehat. Nah, apa saja yang menjadi tanda atau karakteristik satu keluarga itu dikatakan sehat? Yang pertama, jika keluarga menunjukkan tingkat kemampuan atau keterampilan negosiasi yang tinggi dalam menghadapi masalahnya secara terus-menerus. Artinya bahwa keluarga itu dikatakan sehat jika dia mampu menanggulangi setiap permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya. Kemudian yang kedua, keluarga mampu mengungkapkan berbagai perasaan, kepercayaan, dan perbedaan mereka dengan jelas, terbuka, dan spontan. Kemudian yang ketiga adalah menghargai perasaan anggotanya. Jadi satu keluarga dikatakan sehat jika ada rasa saling menghargai di antara masing-masing anggotanya. Kemudian yang keempat, mengharapkan anggota untuk memikul tanggung jawab pribadi terhadap tindakan yang mereka lakukan. Ya, jika ada yang melakukan kesalahan atau kelalaian, maka masing-masing individu di dalam keluarga itu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah menunjukkan perilaku afiliatif atau kedekatan dan kehangatan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Nah, itu karakteristik keluarga sehat. Ya, demikian materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa dikomunikasikan lebih lanjut dalam diskusi di VLab atau virtual learning-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.